Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di TB Channel, saluran YouTube SMK Taruna Bangsa Ciamis. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kita akan membahas sharing pembahasan tentang gagal ginjal kronik anak-anak sekalian. Sebelumnya seperti yang sudah diinformasikan di episode sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang gagal ginjal kronik, definisinya apa, dan tanda gejalanya apa, itu sudah ada di episode sebelumnya. Saya tidak akan review ke belakang, cuma di sini ada pertanyaan kemarin. Kenapa sih Pak ada istilah penamaan kronik dan apa itu akut gitu kan? Nah, ini penamaan kronik dan akut ini dilihat daripada penyebab ataupun gejala yang hadir ya. Kronik itu diibaratkan dia punya riwayat perjalanan penyakit yang cukup lama, sedangkan akut itu sendiri adalah yang gejala ataupun simptomnya itu secara tiba-tiba saat itu juga ya. Baik, selanjutnya materi kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan dalam artian perjalanan daripada penyakit gagal ginjal kronik ini sampai bisa terjadi gagal ginjal kronik ini. Baik, materi ini saya sadur dari teori Muhammad tahun 2012 tentang tahapan-tahapan perkembangan daripada perjalanan penyakit gagal ginjal kronik. Yang pertama anak sekalian, teman-teman sekalian, itu ada penurunan cadangan ginjal. Faal ginjal antara 40 sampai 75%. Nah, berbicara masalah faal ginjal, apa sih faal? Faal itu adalah fungsi anak-anak sekalian. Jadi ada penurunan ataupun istilahnya kinerja ginjal itu dari angka 40 sampai 75%. Apanya yang rusak di sini teman-teman sekalian? Sebelumnya saya belum menginformasikan bahwa di dalam ginjal itu terdapat suatu bagian namanya nefron. Nah, itu adalah nefron. Apa itu nefron? Teman-teman sekalian, nefron itu adalah satuan unit fungsional ginjal yang terkecil. Jadi ada unit terkecil dalam bagian ginjal yang dimana memiliki fungsi yang sangat vital sekali. Nah, dalam tahapan pertama ini ada penurunan sekitar 40 sampai dengan 75%. Dalam artian mohon maaf bukan penurunan, kinerjanya kinerjanya kurang lebih 40 sampai 75%. Dalam hal ini, apa yang dirasakan si penderita dalam proses penurunan faal ginjal ini? Memang tidak ada gejala khas dalam tahapan yang pertama ini. Kreatinin masih normal, blood urea nitrogen pun tidak terlalu signifikan, ya, sampai si penderita itu masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas. Cuman ya namanya sudah ada penurunan, ini sudah harus waspada teman-teman sekalian. Bisa dipahami ya, dalam tahapan ini ada penurunan faal ginjal sekitar 40 sampai 75%. Yang terganggunya apa? Adanya penurunan fungsi daripada nefron itu sendiri. Apa itu nefron? Tadi saya sudah jelaskan. Nefron adalah satuan fungsional unit terkecil daripada ginjal. Yang kedua, itu ada yang disebut sebagai indufisiensi ginjal. Faal ginjal di sini berkisar antara 20 sampai dengan 50%, teman-teman sekalian. Nah, dalam tahapan ini apa yang rusak, apa yang tidak berfungsinya? Masih tetap sama. Kita kembali mengacu pada nefron itu sendiri, teman-teman sekalian. Jadi fungsi ginjal itu terjadi berfungsinya di angka 20 sampai 50%. Karena ada sebagian nefron yang sudah tidak berfungsi. Nah, dalam tahapan ini baru adanya peningkatan blood urea nitrogen dan kreatinin itu sudah mulai meningkat. Ya, ureum dan kreatinin sudah mulai meningkat. Nah, dalam tahapan ini si penderita apa yang harus dilakukan? Di mana ataupun tahapan awal si penderita bisa ataupun penderita mengetahui ini. Nah, penderita mengetahui ini dengan cara melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah ya, untuk diperiksakan dalam artian di sini adalah dianalisa apakah ada blood urea nitrogen atau kreatinin di dalam aliran darahnya. Nah, dalam tahapan ini perlu waspada teman-teman sekalian. Perlu adanya penanganan khusus dan sesegera mungkin ini harus diambil alih ataupun diberikan pertolongan oleh tim medis ataupun dokter. Oke, bisa dipahami ya. Dalam tahapan ini blood urea nitrogen dan kreatinin sudah mulai meningkat.
Faal ginjal berfungsi sekitar 20 sampai dengan 50%. Oke, selanjutnya yang ketiga, itu adalah gagal ginjal, di mana 8 tahapan ini faal ginjal kurang dari 10%. Nah, namanya juga ada semakin turun, pasti akan ada akibat yang diderita untuk fisiologi tubuh yang lain. Anak-anak sekalian, dalam tahapan ini kinerja daripada ginjal sudah semakin diperberat dengan adanya asidosis, adanya istilahnya racun-racun itu sudah mulai bercampur di dalam pembuluh darah. Yang harusnya tadi ginjal itu dapat memfiltrasi cairan, dapat memfiltrasi racun-racun di dalam tubuh, itu sudah tidak berfungsi karena adanya penurunan akibat daripada kerusakan ginjal itu sendiri. Nefronnya sudah semakin sedikit yang berfungsinya. Nah, 8 tahapan ini teman-teman sekalian, mungkin pernah dengar ada yang sering mendengar mungkin adanya cuci darah, adanya yang melakukan rehabilitasi terhadap ginjalnya. Jadi jangan salah dan kita harus waspada ketika seseorang sudah melakukan cuci darah, hemodialisa, ya, itu bisa dikatakan itu sebagai pengganti ginjal, anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena dengan adanya tindakan hemodialisa berarti ginjal seseorang tidak berfungsi. Nah, alih kelolaannya oleh siapa? Ya dilakukanlah cuci darah. Karena sudah luar biasa ini tahapan ini, karena faal ginjalnya sudah benar-benar down, sudah benar-benar tidak dapat, dalam artian sedikit yang berfungsinya seperti itu. Baik, itu yang ketiga. Dan selanjutnya ini yang terakhir. Anak-anak sekalian, yang terakhir ini merupakan tahapan perkembangan gangguan terhadap ginjal. Ini merupakan tahapan yang paling urgent yang bisa dikatakan ya akan tergantung terhadap tindakan hemodialisa, mungkin seperti itu. Ya, apa nama yang terakhir itu adalah end stage renal disease atau disingkat menjadi ESRD. Anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, dalam tahapan yang terakhir ini hampir 85% nefron itu sudah tidak berfungsi. Jangan ditanya kenapa penyebabnya, itu namanya. Sekali lagi dari awal saya sudah menjelaskan, penyakit ginjal ini, gangguan pada ginjal ini sangat erat kaitannya dengan pola hidup Anda sehari-hari. Tanpa Anda sadari, setiap hari Anda kekurangan minum, Anda mengkonsumsi zat-zat yang bisa membahayakan ginjal, zat pengawet dan sebagainya. Maka dari itu, jangan sampai tahapan keempat ini bisa terjadi pada teman-teman sekalian. Ya, jadi ESRD ini tahapan yang paling akhir di mana diagnosis medis terhadap CKD itu bisa ditegakkan, dalam artian dalam tahapan ini sudah harus memerlukan kontinuitas daripada pelaksanaan ataupun tindakan hemodialisa. Baik, teman-teman sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Sekali lagi, tetap belajar, sayangi ginjal kalian dengan terus memperhatikan asupan cairan, terus memperhatikan pola nutrisi kalian. Jangan sampai ketika sudah terjadi hal seperti ini, Anda sendiri yang harus menanggungnya. Mari sama-sama kita jaga kehidupan kita jaga diri kita jaga ginjal kita. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.